Kemudian saudara Farhad Abbas, kau unsurnya dapat. Lama saya tunggu kau Farhad, ketemu. Tadi kau ikut di situ mengatakan bahwa kalau ada organisasi menerima rasman atau advokat yang sudah dipecat, itu jelas yang kalian bahas itu adalah saya, maka sama dengan organisasi itu menerima penada. Organisasi Peradi Bersatu berhak melaporkan saudara karena mengatakan mereka penada. Penada itu menerima barang haram yang tidak halal, yang salah melanggar undang-undang. Yang kedua, saya sebagai objek, saya bukan barang dagangan Pak. Saya bukan ilegal Pak. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengatakan bahwa saya tidak berhak menggunakan ijazah S1 dan bukan lawyer. Jadi kau mendahului proses hukum. Inilah yang saya tunggu dari kau Farhad. Kau saya LP kan. Titik. Nah, ketemu kita. Ketemu kita Farhad ya. Jadi saya kira itu lengkap sudah. Tinggal Evi Susanti sedang saya dalami kasusnya. Dan katanya tadi ada kuasa hukumnya bilang ke saya, data ada di saya semua lengkap. Dalam suratmu itu jelas tidak mempersoalkan apapun lagi. Tapi kau persoalkan, sudah kita bermasalah. Berbaris-barislah kalian. Karena saya yakin, kata Allah, sebesar gunung Uhud pun kejahatan yang dibuat oleh manusia akan bisa saya ampuni. Kecuali syirik pada Allah dan fasik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang melakukan kebaikan akan diganjar dengan sebesar gunung Uhud. Jadi Allah itu maha adil. Kebaikan dan keburukan tempatnya seimbang. Karena itu saya pikir malam hari ini saya menemukan 2 alat bukti yang kuat. Besok saya akan ke Polda. Dan saya harapkan Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, ada Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang saya duga keras telah mengancam saya. Kalau ada apa-apa dengan saya besok, dengan bahasa itu saya sudah pesan ke istri saya tadi, patut diduga yang melakukan adalah Riki Sitohang dan atau suruhannya. Dugaan saya, karena itu saya duga mengancam saya. Dan bagi saya sudah biasa menghadapi yang seperti ini dan tidak akan pernah mundur saya selangkah pun. Tuh. Kemudian terkait dengan undangan terbuka Uya-Kuya, saya akan pertimbangkan. Tapi barangkali saya akan lihat waktu saya. Dan terima kasih undangannya. Cuma saya masih di Kota Medan dan masih ada kerjaan lain. Atau mungkin saudara dipanggil dulu ke Sumatera Utara, baru nanti saya datang gitu. Saya kira begitu. Dan untuk yang lain-lain saya kira tinggal berproses saja. Dan Evi Susanti juga sudah saya laporkan. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Karena akan ada 2 LP, tadinya 1, ini bakal 2. Karena saya lihat ada lagi yang ditambah-tambah kalimat-kalimat yang menurut saya tidak elok. Dan kita lihat proses lebih lanjut. Saya hanya pesan satu. Ketika Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam, melawan pemerintah yang otoriter, yang dikenal dengan apartheid. Bahkan Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Begitu dia keluar, menjadi pemimpin besar di negaranya, bahkan dunia, dan dipilih menjadi presiden, maka 90% warga kulit hitam menyampaikan kepada Nelson Mandela bahwa, wahai Pak Presiden, tangkap dan hancurkan para kulit putih yang telah menghancurkan kita, yang telah membunuh kita, yang telah memenjarakan Bapak selama 27 tahun. Nelson Mandela menjawab dengan senyum. Dia bilang, wahai saudaraku, kalaulah saya memperlakukan kaum kulit putih
dengan menghancurkan mereka, memenjarakan mereka, membunuh mereka, dan atau mengusir mereka dari South Africa, Afrika Selatan ini. Maka artinya Nelson Mandela sama dengan mereka. Nah, karena itu maafkan mereka. Mari kita bangun Afrika Selatan ini dengan kulit putih dan kulit hitam. Karena kita hidup dalam alam demokrasi. Karena itu saudaraku, pesan saya di sini adalah saya pejuang. Saya petarung, saya mengerti bahwa orang besar tidak mudah untuk dia menyerah. Dan orang besar pasti banyak tantangan. Untuk menjadi besar, harus berhadapan dengan gelombang yang besar. Kalau kita ingin menjadi orang besar, siap menjadi pohon yang tinggi, akan banyak rintangan dan tantangan. Dan angin yang kencang. Kalau tidak mau besar, kita jadi rumput. Rumput tidak kena angin, tapi hewan, binatang ikut menginjaknya, bahkan membuang air besar dan kecil di atasnya. Karena itu tinggal memilih, mau jadi rumput atau mau jadi pohon yang tinggi dan rindang. Saya memilih khairun nas anfa'un linnas, yaitu orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan para Run Lovers, terutama DPN Pradi Bersatu, saya senang sekali sudah bicara dengan pimpinan-pimpinannya, dan mereka ini tidak suka DPN Pradi Bersatu ini publish. Mereka bilang, Bang Rasman, jawab saja yang terang, up saja, kami nanti pada waktunya akan bicara. Saya terima kasih, mudah-mudahan semuanya terjawab, dan siap-siap Farhad, Evi, dan abangku Ricky Sitohang. Sekali lagi Bang, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin iri kepada saya. Begitu juga dengan Bang Egy, Bang, tahan diri Bang. Giringan opini Bang, aku ini adik abang, 2 tahun. Kenapa ada kop surat, ada RAN di situ kan? Mungkin abang lupa, nanti saya jelaskan semuanya. Saya kira semuanya akan saya pertanggungjawabkan, dan tidak ada satupun. Saya katakan, satu saja dari data-data saya palsu, saya yang akan mengundurkan diri, bukan saja saya dipecat. Itu sudah saya sampaikan itu. Karena saya orang yang terpelajar, terdidik, dan bertanggung jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa selalu syair Arab saya sebut, tarjun najata walam tasluk masalik innas safina la tajri alal yabas. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, cita-cita, jabatan, pangkat, pengaruh, kekuasaan tanpa engkau mengalami penderitaan, tekanan, pengorbanan, jiwa, raga, nyawa, air mata. Dan yang paling pahit dalam hidupmu, pasti engkau akan hadapi. Karena kau harus ingat bahwa sang kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Tapi saya juga berprinsip, seperti lagu atau syairnya dari Bruri Marantika, bukalah pintu hatimu sayang. Wallahu ma fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.